Halo pemirsa, kali ini NoHub News akan membahas Project Artemis, manusia ke bulan lagi. Jangan lupa subscribe NoHub News terlebih dulu agar selalu mendapatkan notifikasi update terkini. Mari kita pahami bersama, lebih dari setengah abad setelah misi Apollo 11 mendaratkan manusia di bulan pada 1969, umat manusia bersiap kembali ke permukaan lunar melalui Project Artemis, program ambisius NASA. Dengan misi untuk mendaratkan astronot pertama dari kalangan wanita dan orang kulit berwarna di bulan pada 2026, Artemis bertujuan membangun kehadiran permanen di orbit dan permukaan bulan, membuka jalan menuju Mars. Tapi, apa yang membuat Artemis berbeda dari Apollo? Mengapa kita kembali ke bulan, dan apa tantangan serta kontroversinya? Dari teknologi canggih hingga visi koloni luar angkasa, mari kita jelajahi Project Artemis dan dampaknya bagi masa depan eksplorasi antar galaksi. Latar belakang Project Artemis. Project Artemis, dinamai dari Dewi Bulan dalam mitologi Yunani, diluncurkan NASA pada 2017 untuk mengembalikan manusia ke bulan setelah jeda 50 tahun. Program ini terdiri dari serangkaian misi, Artemis PPY 2022, uji coba roket tanpa awak, Artemis II 2025, bawa astronot mengorbit bulan, dan Artemis III 2026 mendaratkan manusia di kutub selatan bulan, wilayah kaya es air. Tujuannya bukan sekadar kunjungan, tapi membangun Lunar Gateway, stasiun orbit bulan, dan pangkalan permanen di permukaan, sebagai batu loncatan ke Mars pada 2030-an. Artemis didukung Space Launch System, SLS, roket terkuat NASA dengan daya dorong 8,8 juta pon, dan kapsul Orion dirancang tahan radiasi luar angkasa. Biaya program diperkirakan 93 miliar hingga 2025, libatkan kolaborasi internasional dengan ESA, Eropa, JAXA, Jepang, dan CSA, Kanada, serta perusahaan swasta seperti SpaceX dan Boeing. Bukti awal, seperti keberhasilan Artemis aneh yang orbit bulan selama 25 hari, tunjukkan kemajuan teknologi, meski jadwal sering molor akibat tantangan teknis. Mengapa kembali ke bulan? Kembali ke bulan bukan sekadar nostalgia Apollo, tapi punya tujuan strategis, sumber daya lunar, kutub selatan. Bulan punya es air yang bisa diubah jadi air minum, oksigen, atau bahan bakar roket, hidrogen. 1 ton es bisa hasilkan 500 liter air, hemat biaya logistik 1 juta per kilogram dari bumi. Penelitian ilmiah. Bulan simpan fosil tata surya, dengan batuan berusia 4,5 miliar tahun, bantu pahami asal-usul bumi. Teleskop radio di sisi jauh bulan, bebas interferensi, bisa deteksi sinyal kosmik dari Big Bang. Langkah ke Mars. Lunar Gateway latih astronot hidup di luar angkasa, dengan radiasi 200 kali lebih kuat dari bumi. Latihan di bulan, yang gravitasi 1/4 bumi, siapkan teknologi untuk Mars, yang butuh perjalanan 7 bulan. Keunggulan geopolitik. Negara seperti Tiongkok, rencana pangkalan bulan 2030, dan India, Chandrayaan-3 sukses 2023, saingi RLSM. Artemis perkuat posisi Artemis di perlombaan antar galaksi baru, dengan 20% publik global, survei 2024, lihat eksplorasi bulan sebagai simbol supremasi. Arkeologi lunar juga menarik. Misi Artemis rencanakan pelestarian situs Apollo, seperti jejak kaki Neil Armstrong, sebagai warisan umat manusia, meski radiasi dan debu lunar ancam kerusakan. Teknologi dan inovasi Artemis perkenalkan teknologi mutakhir, Space Launch System, SLS. Roket ini, 98 meter tinggi, bisa angkut 27 ton ke bulan, 2 kali lipat Saturn V Apollo. Tes 2022, capai kecepatan 32.000 km/jam, orbit 1,3 juta km. Kapsul Orion, dilengkapi perisai panas tahan 2.501 degree, dan sistem AI untuk navigasi otonom. Orion bawa 4 astronot, bandingkan Apollo yang bawa 3. Lunar Gateway, stasiun orbit ini, seukuran apartemen kecil, punya panel surya 60 kW dan laboratorium mikrogravitasi. Akan diluncurkan 2025 oleh roket SpaceX Falcon Heavy. Rover dan lander, SpaceX Starship, lander Artemis III, bisa angkut 100 ton dan bawa 4 astronot.
Rover Viper 2024, cari es di kawah lunar, peta sumber air dengan akurasi 90%. Pakaian antariksa XMU, baju luar angkasa baru, tahan suhu, disintane 50 degata hingga 120 punoeng, beri fleksibilitas 2 kali lipat Apollo dengan sistem oksigen portabel. Kolaborasi swasta seperti kontrak 2,9 miliar SpaceX untuk lander, percepat inovasi, tapi juga picu kritik atas komersialisasi antar galaksi. Tantangan dan risiko Artemis hadapi rintangan besar, biaya dan penundaan. Anggaran 93 miliar, naik 30% dari perkiraan 2019, picu kritik di ATS, dengan 40% warga, survei 2024, bilang dana lebih baik untuk pendidikan atau iklim. Artemis Dedala tunda dari 2024 ke 2025 akibat masalah SLS. Risiko teknologi tes SLS temukan kebocoran hidrogen, tunda peluncuran berbulan-bulan. Orion hadapi masalah perisai panas pada Artemis Fermi, rusak 10% lebih parah dari prediksi. Radiasi dan kesehatan, radiasi lunar, 200 USV hari versus 0,3 USV hari di bumi, risiko kanker astronot 3% lebih tinggi. Mikrogravitasi kurangi kepadatan tulang 1% per bulan, butuh terapi fisik intens. Lingkungan lunar, debu lunar, tajam dan abrasif, rusak peralatan Apollo 30% lebih cepat. Kawah Kutub Selatan dengan bayangan permanen, sulit dinavigasi, dengan suhu 200 /m². Persaingan global Tiongkok rencana mendarat manusia di bulan 2030 dengan roket Long March 10. Ketegangan geopolitik risiko konflik atas sumber daya lunar, meski perjanjian Artemis 2020 dorong penggunaan damai. Simulasi 2024, prediksi Artemis dari sukses 70% jika tak ada penundaan besar, tapi kegagalan teknis bisa tunda program hingga 2030. Kontroversi dan debat publik Artemis picu diskusi sengit. Prioritas dana, kritikus bilang 93 miliar terlalu besar saat krisis iklim. Komersialisasi, kolaborasi dengan SpaceX dan Blue Origin picu kritik atas privatisasi bulan. Netizen ramai, bulan milik umat manusia versus swasta percepat eksplorasi. Keberagaman, misi untuk astronot wanita dan kulit berwarna dipuji, tapi 30% publik, survei X 2024, bilang seleksi harus berdasar kualifikasi saja, bukan identitas, picu debat woke versus inklusivitas. Etika penambangan, rencana ekstraksi es lunar, khawatirkan kerusakan lingkungan bulan, dengan 10% permukaan kutub risiko terganggu. Perjanjian Artemis ditandatangani 22 negara, belum sepakati batas penambangan. Teori konspirasi, beberapa klaim Artemis palsu atau sembunyikan pangkalan alien di bulan, ditolak ilmuwan tapi populer di X, dengan 5% pengguna percaya narasi ini. Debat ini cerminkan ketegangan antara ambisi sains dan tanggung jawab sosial. Dengan 65% publik global, survei 2024, dukung Artemis, tapi 25% ragu manfaatnya. Implikasi. Mengapa Artemis penting? Proyek Artemis punya dampak luas. Kemajuan teknologi. Teknologi Artemis, seperti AI navigasi dan bahan bakar hidrogen, bantu industri bumi, dari mobil listrik hingga pengolahan air. Ekonomi dan pekerjaan. Program ini ciptakan 400.000 pekerjaan global hingga 2030, dengan dampak ekonomi $1 triliun mirip efek Apollo, 350 miliar dalam dolar 2025. Inspirasi dan pendidikan. Artemis dorong minat STEM, dengan 30% pelajar ASEDS 2024, pilih jurusan sains akibat misi luar angkasa. Masa depan kemanusiaan. Kehadiran permanen di bulan bisa selamatkan manusia dari bencana bumi, seperti asteroid atau krisis iklim. Koloni lunar, prediksi layak pada 2040 bisa dukung 1.000 orang. Geopolitik dan etika. Artemis bentuk tata kelola antar galaksi, dengan risiko konflik sumber daya atau kolonialisme lunar jika tak diatur ketat. Secara emosional, Artemis hubungkan kita dengan impian eksplorasi, mengingatkan bahwa batas langit bukan akhir, tapi awal. Masa depan penelitian dan eksplorasi. Artemis Tincartourwa 2028-2035. Rencanakan pangkalan permanen dengan 3D printed habitat dari regolith lunar, hemat biaya 50% versus transportasi material.
Rover otonom dan drone lunar akan peta 90% kutub selatan pada 2030. Jika es air cukup, bahan bakar roket lokal bisa kurangi biaya misi Mars 70%. Kolaborasi dengan Tiongkok atau India bisa percepat progres, tapi butuh diplomasi ketat. Teknologi seperti reaktor nuklir kecil, 10 kWh, akan dukung energi pangkalan. Uji coba 2027. Tantangan etika, seperti hak kepemilikan sumber daya, butuh perjanjian global baru. Mengapa Anda harus peduli? Proyek Artemis adalah langkah besar umat manusia menuju bintang-bintang. Dari es lunar hingga koloni Mars, ini bukan sekadar misi tapi visi masa depan. Apakah kita siap jadi spesies antar galaksi, atau akan terhambat biaya dan konflik? Tulis pendapatmu, sebarkan diskusi, dan mari ungkap. Benarkah Artemis kunci eksplorasi kosmos, atau ambisi mahal yang harus dipertanyakan? Itu tadi No Hub News. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa pada update berikutnya.